yang kita harapkan syafaatnya di hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat beliau, syafaatul udma. Dan semoga terlimpah pula kepada para sahabat beliau yang mulia, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga yaumul akhir nanti. Insyaallah pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita yaitu setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kekasihnya ya, Rasulullah SAW ya, hambanya, karena dirudung dengan kesedihan yang luar biasa karena meninggal mati oleh dua orang yang beliau cintai, yaitu Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Maka Isra Mi'raj itu menjadi hiburan yang luar biasa bagi beliau, dan ini sekaligus menjadi bentuk harapan pertolongan ya dari Allah SWT untuk bisa melanjutkan kembali perjuangan beliau yang mungkin sempat terhenti di Mekah ya karena kematian dua orang tercinta itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah SWT tidak ridho ketika hambanya ya, rasulnya, utusannya itu bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada Allah. Ini juga harusnya menjadi bekal kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kita tidak boleh bergantung kepada makhluk ya. Seorang anak tidak boleh bergantung kepada bapaknya ya. Atau sebaliknya, seorang bapak tidak boleh bergantung kepada anaknya. Jadi perasaan itu harus kita hilangkan. Seorang istri tidak boleh bergantung ya kepada suaminya, dan sebaliknya seorang suami juga tidak boleh bergantung kepada istrinya. Orang-orang beriman juga tidak boleh bergantung kepada orang beriman yang lain, karena gantungan kita yang sejati hanya kepada Allah, sandaran kita yang sejati hanya kepada Allah SWT. Maka doa yang selalu kita baca ketika mau tidur ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljatu dhahri ilaika la malja'a illa manja illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi kitabikal wa bi rasulilladzi arsalta. Yang maknanya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berserah diri kepadamu. Ya, kita harus berserah diri kepada Allah SWT. Tidur itu tidak ada yang bisa menolong kita, bahkan tidak ada yang bisa membangunkan kita. Kata Allah menghendaki kita tidak bangun ya. Dan aku hadapkan wajahku hanya kepada wajahmu, dan aku serahkan seluruh urusanku pada aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Ini pasrah ya. Ini kalau bisa dibaca setiap mau tidur ya. Pasrahkan semua. Wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku ini kepada engkau ya. Kemudian la malja illa manja illa ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali kepada engkau ya Allah. Tidak ada tempat berharap ya kecuali kepada engkau. Dan aku beriman kepada Rasulmu, dan aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan. Ini menegaskan kepada kita bahwa kita nggak boleh bergantung sama makhluk ya, nggak boleh bergantung sama makhluk. Kenapa? Bergantung pada makhluk itu lemah. Bergantung pada makhluk itu lemah ya. Maka gantungan yang utama kepada Allah SWT. Maka apapun ya itu mintalah kepada Allah, ya Allah, panjenengan tunjuki jalan yang lurus ya Allah, panjenengan tunjuki bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini ya Allah, jangan tunjuki bagaimana solusi atas masalah ini ya Allah, panjenengan tunjukkan bagaimana menyelesaikan problem saya, urusan saya. Terus begitu, nanti terserah Allah memberikan apa ya. Dan yang penting kita bergerak. Nah, Isra Mi'raj itu adalah barangkali cara Allah SWT memberikan jalan keluar bagi Rasulullah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Nah, hendaklah kalian meminta tolong ya dengan sabar dan salat. Ya udah itu.
Rasulullah diminta sabar oleh Allah karena kematian orang yang sangat beliau cintai, dan itu menjadi sandaran mungkin beliau, dan Allah jadikan salat sebagai wasilah untuk minta tolong pada Allah. Jadi semakin berat ujian kita, maka salat kita harus semakin baik, bukan malah menjauh ya. Ketika ada problem, ada masalah, bukan semakin menjauh ya, dari masjid atau menjauh dari tempat sajadah kita, justru malah semakin khusyuk kita salatnya ya. Kalau ada cobaan yang berat itu ya, salat lebih lama, lebih khusyuk ya. Dan itu cara Allah ya menolong kita. Setelah itu insya Allah keruwetan akan menjadi lancar, menjadi mudah ya. Kemudian ini adalah di antara ikhtiar-ikhtiar Rasulullah SAW ya, yang beliau lakukan, dan ini merupakan perintah Allah SWT, bukan semata ijtihad beliau. Bukan semata ijtihad beliau, karena beliau itu seorang nabi itu tidak bergerak sendiri ya. Seorang nabi itu bergerak atas perintah ya, atau berhenti atas perintah. Kalau kita itu bergerak karena ilmu, berhenti karena ilmu ya. Kalau bisa gitu ya, bergerak karena ilmu, berhenti karena ilmu. Kalau kita bergerak karena ilmu, itu masya Allah kita akan semangat dan terpandu. Semangat seperti halnya ada rambu-rambu jalan raya, ada arah-arah begitu. Kalau kita mau ke Jombang itu ada arahnya, Jombang. Walaupun jauh tempatnya, tapi kalau ada rambu-rambunya gampang sampai ke tujuan. Dan biasanya di rambu-rambu juga ada apa? Ada perhatian, hati-hati jalan belok, hati-hati ada perempatan, hati-hati ada lampu merah, hati-hati ada pintu kereta api. Nah, membantu kita. Berhenti karena ilmu, bergerak juga karena ilmu ya. Berhenti karena ilmu, bergerak karena ilmu. Itu harusnya menjadi panduan dasar orang beriman ya. Panduan dasar orang beriman. Dakwah belum selesai ya. Walaupun 2 orang penolong itu meninggal, maka harus dilanjutkan. Maka beliau di antara ikhtiar beliau mendekati kabilah-kabilah. Ini peristiwa sebelum hijrah Rasulullah ke Yathrib ya. Ke Yathrib, ke Madinah. Ya, sebelumnya kan sudah beberapa orang hijrah ke Habasyah ya. Kita sudah bahas itu Rasulullah berusaha mendekati kabilah-kabilah. Kenapa? Karena Quraisy ini semakin lama semakin kejam, semakin ganas, semakin beringas. Apalagi sejak kematian 2 orang yang disegani. Dia itu disegani di kalangan Quraisy karena beliau seorang pedagang sukses ya. Biasa kalau dalam masyarakat itu orang yang kaya raya itu disegani ya. Biasa. Juga Abu Thalib juga disegani karena apa? Beliau pemuka dan dari suku Quraisy yang tertinggi ya. Dari Bani Hashim. Maka ketika tidak ada orang yang disegani, maka lebih keras lagi permusuhan kepada Rasulullah SAW dan dakwahnya. Maka beliau berusaha dekati siapa? Dekati kabilah-kabilah yang mungkin beliau temui, baik dari Mekah ataupun dari luar Mekah. Lah kapan itu biasanya? Itu Rasulullah SAW memanfaatkan musim-musim tertentu dalam 1 tahun ya. Apa yang biasanya berkumpul banyak kabilah? 1 musim haji, musim umrah, dan 1 musim perdagangan pasar. Kalau bisa mungkin disamakan itu adalah pasar-pasar yang ada di tempat kita, itu pasar Legi, pasar Pon. Dulu itu bukanya pasar itu hanya pas Legi gitu, pas Pon. Tidak setiap hari buka seperti hari ini, semua pasar tiap hari buka. Kalau di Jakarta ada pasar Jumat, pasar Kamis, pasar Rebo ya, pasar Senin, kan ada semua itu. Itu berarti bukanya pas Senin, ada pas Rebo, ada pas Kamis, pas Jumat, atau pas Minggu. Semua ada pasar dan seminggu itu. Ganti-ganti tempatnya. Di Mekah juga begitu. Kalau di musim dingin itu ke Yaman, pasarnya semua orang berkumpul, bahkan seluruh dunia itu. Karena Mekah itu di tengah-tengah kan. Seluruh dunia itu berkumpul ke Yaman pada musim dingin karena hawanya hangat. Yaman kan milik kita ya, milik kita.
Kemudian kalau musim panas ke Syam karena sana enak, musimnya enak, walaupun panas tapi tetap sejuk karena dia subtropis ya. Mereka bisa turun salju. Itu Mekah di tengah-tengah, dilewati beberapa kabilah dan mereka berkumpulnya di Mekah. Di Mekah. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad berdakwah pada suku-suku itu ya, pada suku-suku itu. Ini juga menarik sebenarnya. Hari ini ya, yang ke masjid kan terbatas, ya kan? Yang ke masjid terbatas, paling satu soft. Yang di musla-musla juga terbatas, satu soft paling, ya. Terus kalau tidak menyamperi mereka, terus kemana? Bagaimana tanggung jawab kita kepada orang-orang yang tidak pernah ke masjid? Berarti mereka nggak pernah dapat dakwah kan? Nggak pernah dapat ilmu, ya. Lah biasanya mereka berkumpul di mana? Di mana orang yang nggak pernah ke masjid itu kemana kumpulnya? Di pasar. Ya, semua orang ke pasar. Orang baik, orang nggak baik semua ke pasar. Maka pasar itu menjadi tempat beliau untuk berdakwah. Menjadi tempat beliau untuk berdakwah. Hari ini mungkin situasinya hampir sama dengan situasi Nabi. Bahkan dulu nggak ada masjid, Rasulullah nggak bisa dakwah di depan Ka'bah, nggak bisa. Maka apa? Rasulullah harus datang kemana? Ke tempat-tempat berkumpulnya orang. Ya, ke tempat-tempat berkumpulnya. Di mana? Di pasar-pasar. Pada saat musim pasar, datangi kabilah-kabilah, datangi. Karena mereka itu kalau ke pasar itu tidak seperti kita hari ini satu-satu. Karena tempatnya jauh-jauh, mereka ke pasar itu berombong-rombongan. Misalkan kafilah Abu Sufyan dia 100 ekor onta, 100 ekor onta. Bayangkan, itu seperti mungkin 100 mobil. Karena onta itu kan bisa bawa kanan kiri itu pusing ratusan kilo itu, mungkin 200 kilo gitu. Kanan kiri ya. Itu semua kelompok ke situ. Kenapa? Karena mereka butuh menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang. Uangnya apa? Dinar dirham. Emas itu kan tetap dari alat tukar loh. Kalau mereka nggak punya dinar dirham, mereka menukarkan barang dengan barang. Nanti kurma dengan gandum, nanti kurma dengan kulit kambing, kurma dengan dengan daging ya, daging hewan ternak atau hewan ternaknya, kurma dengan hewan ternak, tukar-tukar begitu, barter itu terjadi. Ya. Kalau mereka punya dinar dirham, mereka bawa dinar dirham. Maka bisa lihat kayak Quraisy itu kalau mereka mau ke Syam itu membawa seluruh ada satu kelompok yang terdiri dari para pemimpin kaum plus penjaganya, ada kayak tentaranya atau polisinya begitu, plus ontanya, armada ekspedisinya dibawa semua. Duitnya dari mana? Duitnya dari kongsi, semua orang ngasih saham seperti itu. Maka ini kesempatan baik sekali untuk apa? Menyampaikan dakwah karena berkumpulnya banyak orang, ya begitu. Satu ya, mendatangi kabilah pada malam hari. Ternyata ini yang kurang ajarnya Abu Jahal itu ya. Kemanapun Rasulullah itu menyeru, kan di Mekah itu kan, semua kabilah kumpul. Di mana Rasulullah ada, di situ Abu Jahal sama Abu Lahab nempel beliau. Ketika beliau menyampaikan Islam, sembahlah Allah, kalian akan beruntung. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kalian akan beruntung. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Jangan dengarkan orang ini, karena dia adalah seorang kadzab, karena dia adalah seorang pendusta. Selalu diikuti terus begitu. Ketika Rasul menyeru kepada satu kaum, Abu Jahal nimpali, Abu Lahab nimpali, terus begitu. Padahal mereka berdua kan pamannya Rasul, ya, paman Rasul. Tapi beda, ada yang beda kabilah ya. Tapi pamannya Rasul. Terus begitu. Kan rumit itu kan? Rumit itu. Akhirnya apa? Beliau mencari cara ya, bagaimana agar dakwah beliau itu enggak ada yang ngerusui. Ya orang kan nggak mungkin melek terus kan. Misalkan ini jangan
ada orang yang nggak suka kita ngajar ngaji, dia nggak suka. Masa dia bisa melototi kita dari pagi sampai malam? Nggak bisa kan? Dia ada tidurnya kan? Nah, pas tidur itu Rasulullah SAW akhirnya apa? Berdakwah. Kapan itu? Malam hari. Pasar zaman dulu pagi sampai malam sampai matahari terbenam saja itu selesai, berhenti istirahat. Nggak ada kehidupan, ya itu tidur. Satu kelompok besar itu ya tidur. Seperti hari ini di rest area begitu ya. Orang jalan kemudian kalau dulu onta itu batasnya itu 20 kilo, maka setiap 20 kilo ada peristirahatan, rest area. Sudah di situ. Bahkan ada yang menjadi kampung. Menjadi kampung. Berarti tempat yang tadinya hanya disinggahi kemudian pergi lagi itu dari kampung. Kenapa? Ada orang yang akhirnya menikah dengan orang situ, ya. Ya, akhirnya kalau di situ, terutama kalau di situ ada airnya. Nah, Rasulullah itu datangi mereka pada malam hari. Yaitu situasi ketika dakwah itu diintai sama musuh, ya. Ada orang yang nggak senang dengan pengajian kita, maka harus ada upaya agar ilmu kita sampai kepada orang yang kita tuju itu. Maka malam waktu yang paling bagus. Kenapa? Nggak kelihatan. Zaman dulu lampu masih belum seperti sekarang. Sekarang saja kalau nggak ada lampunya itu juga bisa tersembunyi orang kan, gelap. Kalau keluar udah gelap, nggak kelihatan. Orang ngomong nggak kelihatan. Ya. Bahkan dulu ada kisah di Tebuireng itu sampai santri itu tidak mengenali gurunya sendiri. Kenapa? Gelap. Apalagi zaman dulu yang nggak ada lampu. Zamannya Rasulullah SAW, lampunya terbatas dari minyak zaitun ya. Dan itu dihemat karena dibuat makan juga zaitun itu, minyak zaitun dibuat makan dan dibuat penerangan. Dihemat. Maka kalau malam ya gelap. Paling ada api unggun kecil gitu ya. Gelap. Maka di situ Rasulullah mendatangi mereka. Banyak ya di antara beberapa kabilah itu. Ada kabilah Murrah, ada kabilah Kilab ya. Ada kabilah Hanifah, ada kabilah Sulaim, ada kabilah Abbas ya. Ada Fazarah, ada Ghassan, ada Amir, Bani Amir. Banyak sekali kabilahnya itu. Ya. Dan di antara kabilah itu ada yang datang dari jauh. Dari mana? Dari Madinah. Dan suku-suku yang lain juga ada. Suku-suku lain dari jauh-jauh, dari Taif. Ya. Di antara mereka ada yang memang memusuhi beliau karena dari awal sudah benci sama Rasul, orang-orang Quraisy. Ada yang mungkin tahu kabar beliau, cerita tentang beliau, tetapi mereka tidak tahu secara mendetail dan juga tidak tersentuh dakwah sebelumnya. Akhirnya mereka ya diam saja, nggak memusuhi juga nggak membenci, nggak memusuhi dan juga belum menerima. Ya. Maka di antara itu di antaranya adalah ketemu suku Aus dan Khazraj, dua suku besar yang ada di Madinah, yang tabiatnya selalu bertempur, selalu berantem. Kalau kita ini arek etanan sama arek kolonan gitu ya. Anak timur, anak barat, anak kidul sama utara misalnya. Berantem aja nggak tahu sebabnya cuma sepele ya. Mungkin mbahnya dulu main kelereng, kemudian dicurangi, marah-marahnya anak turunnya ikut berantem. Nah, itu begitu. Nah, suku Aus dan Khazraj itu juga Rasulullah dakwahi ketika ada di Mekah. Ketika pasar itu beliau temui di malam hari. Dan termasuk ada perjanjian, ada baiat antara Rasul dan orang-orang Madinah di suku Aus dan Khazraj ini, baiat Aqabah 1 dan 2 itu semua dilakukan pada malam hari. Jadi kesepakatan baik itu dilakukan pada malam hari. Maka orang beriman juga harus gitu mestinya. Jadi dakwah itu nggak dibatasi dengan dengan waktu. Kita bisa ngomong, misalnya ada hari ini mungkin yang ramai kafe-kafe, maka ada orang yang dakwah di kafe-kafe. Dulu ada seorang dai dari Mesir ya, zaman mungkin tahun sebelum Indonesia merdeka. Karena Indonesia merdeka itu yang mengakui juga pertama kali adalah orang-orang Mesir. Ya. Itu ada seorang dai itu dakwahnya di kafe-kafe. Bukan hanya standing
up komedi ya, apa itu? Stand up komedi ya, yang ngomong ngelawak itu ya, ngelawak ngalor ngidul itu, bukan itu. Itu nggak ngelawak, ini dakwah ke kafe-kafe. Ke kafe-kafe. Oh, ada orang rokok, ada orang minum kopi segala macam. Ya, masuk di situ dakwah. Banyak yang sadar akhirnya, banyak yang akhirnya sadar. Daripada menghabiskan waktu berjam-jam di luar tanpa guna, akhirnya menjadi orang soleh. Itu ketemunya bukan di masjid, ketemunya di kafe-kafe. Nah, Nabi ketemunya di pasar-pasar, dakwah di pasar. Karena Nabi juga senang ke pasar-pasar. Kenapa? Ingin memperbaiki masalah pasar. Berarti anak-anak ya, walaupun kita ini sarungan gitu ya, jangan tidak ke pasar ya, ke pasar. Biar bisa membenarkan kalau salah. Ya. Oh ini salah, ini bohong, nggak boleh. Ya. Nah, itu beliau lakukan pada malam hari. Biar apa? Biar Abu Jahal tidak ngikuti beliau. Biar orang-orang Quraisy itu tidak bisa mengganggu beliau. Dan memang benar, dan ini efektif sekali pada malam hari. Tapi kalau situasinya baik-baik saja, sebenarnya hindari ngaji malam hari, ya. Hindari ngaji malam hari. Kenapa? Itu haknya yang ngaji sebenarnya, haknya yang ngisi ngaji. Kalau pagi sampai maghrib itu memang waktunya ngajar. Tapi kalau udah matahari tenggelam itu haknya yang ngaji biar apa? Biar dekat sama Allah. Ya, biar dekat sama Allah. Ada waktunya, ya, ada waktunya. Tapi dibolehkan, ya, seperti tadi itu dibolehkan. Karena Rasulullah membenci. Tapi kalau nggak ada ngaji, itu jangan sekali-kali begadang. Karena Rasulullah membenci itu, ya, membenci begadang malam hari tanpa ada tujuan yang baik. Ya. Kemudian apa? Ini satu begitu, mendatangi kabilah itu pada malam hari. Kemudian yang kedua dari pintu ke pintu. So ngetok dari pintu. Ini untuk kabilah-kabilah bukan yang berasal dari luar Mekah, tapi berasal dari kaum suku Mekah sendiri. Didatangi satu-satu. Seperti Bani Kalab, Bani Hanifah dan Bani Amir. Ya, Bani Amir. Ini menarik ya, kalau Bani Amir ini bani yang besar, ya, bani yang besar dan bani yang tidak ditaklukkan, termasuk bani atau kelompok yang tidak pernah ditaklukkan oleh negeri manapun, bahkan tidak ditaklukkan oleh negeri Sabah. Negeri Sabah itu dari Yaman ya. Ratu yang terkenal Ratu Sabah itu, yang perempuan itu Ratu Sabah itu ya. Sabah yang adil sekali tapi menyembah matahari, itu dari Yaman. Bani Amir nggak pernah dikuasai. Memang rata-rata orang Mekah itu nggak dikuasai. Ada 5 suku besar yang nggak dikuasai oleh negeri-negeri yang lain. Ini biasanya suku-suku yang kuat sekali. Dan Rasulullah ngarah ke situ. Bani Kalab, Bani Hanifah, Bani Amir. Bani Amir ini didatangi. Didatangi sama beliau. Ya. Ini responnya memang beda-beda ya. Responnya memang beda-beda. Ada yang menolak, ada yang memilih diam saja. Ya, memilih diam saja. Seperti Bani Amir ini termasuk yang nggak dapat ya, nggak dapat. Nanti ada Bani yang besar, Bani Syaiban ini bisa akhirnya menolong beliau. Itu juga strategi ya, strategi. Kenapa kok di suku-suku begitu? Karena di Arab itu ya, bagaimana suku terbentuk? Suku terbentuk itu karena apa? Karena orang-orang yang memiliki anak yang banyak. Kadang misalnya satu garis keturunan dari mulai datuk sampai kakek buyut, ya. Kemudian itu ada orang yang punya anak banyak. Itu bisa berubah menjadi bani tersendiri. Misalkan bapaknya punya 2 anak, laki-laki, 2 anak, satu laki ya. Atau satu perempuan. Kalau perempuan pasti ikut bani suaminya, menginduk ke situ. Anaknya menginduk ke situ. Tapi ada orang misalkan satu ini punya anak buahnya, ini potensi menjadi bani besar. Ya, makanya orang dulu kalau anaknya banyak itu berbangga mereka. Kenapa? Kuat. Nanti anaknya punya anak lagi banyak. Sampai seperti Bani Syaiban ini, beliau ini suku ini punya 1000 tentara ya, 1000 pasukan. 1000 bayangkan, 1000 kekuatan. Kata pembesarnya, kami punya pasukan sedikit 1000, tapi 1000 itu bisa mengalahkan suku yang lain. Ya.
Ini sebenarnya tujuannya Nabi apa sih? Ingin mengimbangi ya kekuatan Quraisy. Karena apa? Nabi tidak berdaya menghadapi Quraisy, tidak berdaya karena pengikut Islam masih sedikit. Maka beliau kan mendatangi kabilah-kabilah itu. Nah, itu perintah Allah SWT. Yang ketiga, bersahabat dengan kelompok yang mau menolong. Ya, yang mau menolong. Nah, bagaimana tahu itu? Maka yang berperan besar untuk mengetahui mana sahabat yang mana kelompok kabilah yang menolong Nabi sama yang tidak itu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Abu Bakar adalah orang yang paling paham tentang nasab dari orang-orang Quraisy. Hari ini mungkin itu pejabat yang menjabat di kantor sipil, catatan sipil, yang memegang catatan kelahiran. Ya. Maka Abu Bakar itu orang yang paling paham tentang nasabnya orang Quraisy. Ada orang bingung tentang nasabnya, pergilah ke Abu Bakar. Begitu dia menyebutkan siapa bapaknya ini, kakeknya ini, itu Abu Bakar langsung ngurut sampai ke atas. Nanti kamu bani ini. Nanti setelah itu apa? Abu Bakar itu mewariskan ilmu ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar inilah yang menjadi teman Nabi, ya. Dan menunjukkan kepada Nabi mana kelompok yang memusuhi beliau dan mana yang tidak. Kenapa di setiap perbincangan ya, setiap ketika Nabi mendatangi kelompok itu, kabilah itu selalu dibuka oleh Nabi dengan pertanyaan. Kamu Fulan bin Fulan dari bani ini, ya. Ya. Itu yang beliau datangi pemimpinnya, bukan orang biasa, pemimpinnya. Beliau akan tanya begini, sebelum Nabi bicara ya, sebelum Nabi menyampaikan risalahnya, mengajak mereka pada Islam. Berapa jumlahmu? Ya. Kemudian tanya lagi, berapa kekuatanmu, tentaramu berapa? Bagaimana tingkat seperti ini, dengan Bani Amir ini. Bani Amir itu membanggakan dirinya, kami ini punya tentara yang sangat kuat, terutama ketika kami marah. Nanti kelebihan dia itu ketika dia marah, kuat, nggak bisa dikalahkan. Karena Bani Amir itu nggak ada yang bisa mengalahkan. Oh, itu kebanggaan. Nah, begitu Rasulullah sudah tahu ya jumlahnya berapa, kekuatannya berapa, kemudian bagaimana mereka kalau perang, gimana modelnya, caranya, kekuatannya itu. Akhirnya beliau baru mengajak kepada Islam. Itu yang buka pertama kali Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar paling tahu tentang kelompok-kelompok itu, tentang kabilah-kabilah itu. Dan beliau juga didampingi sama Ali bin Abi Thalib. Ini sekaligus meyakinkan kepada kaum muslimin ya, dan juga menguatkan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah ini ada yang mengikuti, ada pengikutnya, ada yang menolong beliau. Nah, Rasulullah itu bagaimana dengan sikap sahabatnya? Senang dengan para sahabatnya, tapi tetap bersandarnya hanya kepada Allah SWT, bukan kepada sahabatnya. Nah, maka beliau memilih orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang kira-kira akan menolong beliau. Kalau yang jajan tidak mau, ya yang jajan tidak mau. Seperti Bani Saqif ya, itu musuhnya Bani Amir. Bani Saqif menolak Nabi. Nah, gitu ya, maka beliau datangi Bani Amir. Kemudian yang keempat, memastikan bahwa kabilah yang tujuh memberikan perlindungan. Karena ada kabilah-kabilah itu walaupun punya kekuatan besar, walaupun penduduknya banyak, ya, walaupun mereka punya keterampilan dalam berperang, tapi ada yang menolak, tidak mau membantu. Ya, nanti ada dialognya. Mereka menolak untuk membantu Rasul. Maka ya akhirnya ya nggak dijadikan kabilah yang kira-kira nanti mau nolong beliau. Nanti dipastikan mana yang mau membantu. Nah, ini sebenarnya ikhtiar yang dilakukan oleh kita ya. Kalau ada orang kita petakan orang ini begini orangnya, kita datangi orang itu. Ya, kita datangi. Nanti nolak ya nggak apa-apa, masih ada yang lain. Nolak lagi nggak apa-apa, masih ada yang lain. Ya. Tenang saja. Pasti Allah kasih. Yang penting kita ikhtiar, ya. Kemudian
negosiasi misalnya dengan Bani Amir, Mereka bertanya, apa yang kau bawa? Ya, apa yang kau bawa? Rasul sampaikan, diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengimani Rasulullah SAW. Ya. Nanti beliau menyampaikan beberapa ayat, ya, misalnya tentang larangan-larangan dalam Islam, misalnya dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang zina, dilarang minum khamr, disampaikan begitu. Ada yang menolak, ada yang hanya begini, Bani Amir, bagaimana kalau saatnya nanti engkau meminta kami menolong engkau, kemudian datang musuh kami bantu engkau, kemudian setelah menang apa yang akan kami dapatkan? Itu kan biasa Kak, kalau raja minta tolong pada raja itu kan begitu ya, ada negosiasi, apa keuntungan saya kalau membantu ya, karena membantu itu ada biayanya. Apakah nanti aku akan berkuasa setelah itu? Rasulullah tidak. Allah akan memberi kekuasaan pada orang yang kabilah atau orang yang dikehendaki, dan Allah akan menghinakan orang yang Allah kehendaki. Loh, kalau gitu berarti nggak dapat apa-apa dong. Kami berjuang memerangi musuh engkau, kemudian setelah menang kau tinggalkan kami. Kalau gitu buat apa kami membantu engkau? Ya wis, gitu dilepas sama Nabi. Kenapa? Kalau orang kayak gini ini bahaya. Kenapa? Kalau Nabi itu berdakwah bukan untuk kepentingan dunia, bukan hanya karena ingin menguasai Quraisy ya, kemudian dapat hartanya, atau hanya kepingin berarti penguasa, enggak. Maka ketika awal-awal ya, ketika Abu Thalib masih hidup kan, beliau Abu Thalib diminta oleh Abu Jahal, Abu Lahab, hentikan itu keponakanmu itu. Kalau dia nggak mau berhenti, ya tawarkan kepada dia, kalau dia mau jadi pemimpin Arab, maka kami akan bersatu, berkumpul, dan siap dipimpin oleh Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ya. Dia sebutnya Muhammad karena musuhnya Abu Jahal. Kalau hanya dia pengen kekuasaan, kami berikan kekuasaan, dia jadi pemimpin Arab. Kalau dia hanya pengen wanita, kami akan kumpulkan wanita yang paling cantik, kami akan nikahkan dia dengan itu. Akhirnya jawabannya apa? Wahai pamanku, seandainya bulan, engkau bisa meletakkan bulan di tangan kanan, matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, maka aku akan tidak berhenti mendakwahkan Islam ini. Nah, itu Rasulullah itu begitu. Ya, minta tolong walaupun kepada orang belum beriman, itu tujuannya bukan kepada dunia, tapi kepada ngajak orang supaya Islam. Hanya itu sebenarnya, hanya itu. Maka ketika Bani Amir itu marah, kalau gitu ya ngapain kami bantu kalian? Kalian ketika dapat kekuasaan, menangkan perangan, kemudian kalian tinggalkan aku. Nah, akhirnya ya wes, apa masalah? Ya, Bani Amir tidak mau akhirnya. Ya, Bani Amir tidak mau. Itu yang negosiasi yang terjadi pada Bani Amir. Ini yang diwakili oleh Bayharah bin Faras. Ya, Rasul tinggalkan. Kemudian ada perundingan dengan Bani Syaiban. Ini Bani Syaiban ini ada luar biasa ini. Nanti di antara mereka itu ada namanya Musanna bin Haris ya. Bin Haris Asy-Syaibani. Itu nanti nanti akan menjadi panglima yang berjuang di bawah Khalifah Abu Bakar ya radhiyallahu anhu, menaklukkan Persia. Ya. Ini seperti cerita Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib bersama Abu Bakar bersama Rasulullah mendatangi Bani Syaiban ini, ya, Bani Syaiban. Kemudian mereka mengatakan di Temi ada seorang yang bijak, yang berakhlak mulia, namanya Mafruk. Mafruk ini termasuk pembesar itu. Karena Rasulullah itu hanya mendakwai yang pembesarnya, pemimpinnya, tidak menyuruh pada yang lain. Ini strategi biar lebih mudah dakwanya. Seperti biasa Abu Bakar berkata, "Kaifa adadukum?" Berapa jumlah kalian?
Kemudian dia Mafruq mengatakan inna lanazid ala alf, kami tidak lebih tidak kurang hanya 1000 orang saja. Walan tughlab alfa min killah, tetapi jumlah kami yang sedikit itu tidak pernah terkalahkan sama sekali. Oleh 1000 itu besar, ya 1000 itu di zaman itu sudah sangat besar, ya sangat besar. Karena dulu Rasulullah SAW itu pernah mengepung Yahudi itu, beliau hanya punya pasukan berapa ribu cuman, sedikit sekali. Padahal Yahudi banyak sekali, itu mereka kalah itu. Ya. Takut, bukan kalah, takut. Ya, nggak jadi peperang, takutan aja. Walan tughlabu alfan min killah, tidak akan kalah jumlah 1000 itu. Ya. Wa qala Abu Bakar wa kaifa mana'am fikum inna la ashaddu man nakunu ghadban hina nalqa. Ya. Bagaimana apa pertahanan kalian ya ketika diserang? Kami ini sangat kuat sekali, terutama ketika kami sedang amarah ya, ala liqah. Amarah di medan peperangan. Ini Bani Syaiban luar biasa. Syaiban ini banyak di sini ya. Di Surabaya Bani Syaiban ini banyak ya. Jadi ulama-ulama. Kemudian wan nasru min indillah. Nah, ini hebatnya lagi. Wan nasru min indillah. Kemudian mereka mengatakan dan pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah. Mereka ini bukan Islam, mereka belum masuk Islam, tetapi mereka mengakui bahwa pertolongan itu bukan dari jumlah dan juga bukan dari kehebatan ketika berperang, tapi kemenangan itu hanya milik Allah SWT. Karena apa? Nanti kan dibuktikan ya. Ketika kaum muslimin itu berbangga dengan jumlah, berbangga dengan kekuatan, itu di Uhud berantakan kalah. Kemudian di perang Hunain juga berantakan. Karena udah merasa pasti menang, akhirnya Allah kalahkan. Maka tidak boleh orang berbangga dengan jumlah, nggak boleh orang berbangga dengan ilmunya, kepintarannya, ya. Tidak boleh, atau hartanya tidak boleh, karena mudah bagi Allah untuk mengalahkan orang itu. Kalah dengan yang sedikit, kalah dengan yang kecil. Ya. Wan nasru min indillah, mereka ngakui. Ya. Kemudian kadang-kadang kami ini menang, kadang-kadang kalah. Ya begitulah. Ya, artinya peperangan itu bisa sama ketika orang-orang Yahudi ini bertanya kepada bagaimana halnya Rasulullah itu. Mereka kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Itu sunatullahnya memang. Sunatullah itu orang itu tidak pernah menang terus, tidak pernah kalah terus ya. Sunatullahnya manusia itu dipergilirkan, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, itu sunatullah. Ya, sunatullah biasa. Mereka pun sama, Bani Syaiban itu begitu. Kami kadang kalah, kadang menang. Ya. La'allaka akhu Quraisy. Faqala Abu Bakar in kana balaghakum annahu Rasulullah SAW fahuwada. Setelah ditanya Abu Bakar itu, kemudian mereka mengatakan, ya beginilah ya kami ini. Kamu dengar tentang Rasulullah, inilah Rasulullah. Baru Abu Bakar mengenalkan Rasulullah SAW. Ya. Kalau Abu Bakar terkenal, ya. Maka mereka mengatakan, aku Quraisy. Orang Syaiban ini mengatakan apa? Saudaraku dari Quraisy, ya. Saudaraku dari Quraisy. Terkenal Abu Bakar, terkenal, ya. Terkenal. Kemudian ketika Abu Bakar mengenalkan beliau, ila ma tad'una ya ukhayya Quraisy, ya akha Quraisy, kepada apa kami ini diseru oleh kawanmu ini? Faqala sallallahu ad'ukum ila syahadati alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku menyeru kepada kalian agar menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Kan mesti begitu. Datang jauh-jauh ngapain? Datang jauh-jauh mau ngajak apa? Datang jauh-jauh apa misinya? Nah, itu ditanyakan juga oleh apa? Oleh Mafruq, ya salah satu pembesar dari Bani Syaiban. Rasul jawab,
datang kami itu bukan mencari harta, bukan pengen ini, pengen itu, tapi pengen menyeru pada kalian agar bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anni Abdullah wa Rasuluh, dan aku adalah, ini Rasul yang katakan ya, aku adalah Abdullah dan Rasulnya, aku adalah hamba Allah dan utusannya. Itu disampaikan Rasulullah. Kemudian wa ila an ta'uruni wa tansuruni, dan aku minta kepada kalian untuk menolongku. Rasulullah sampaikan untuk menolongku. Wa inna Quraisyan qad tadaharat 'ala Allah, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy itu menentang Allah dan Rasulnya. Berarti Rasulullah itu sampaikan, aku ini datang ya menyeru kepada kalian pada syahadat kepada Islam dan meminta kalian untuk menolongku. Dari apa? Dari Quraisy. Karena Quraisy ini menentang Allah dan Rasulnya, ya, menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul sampaikan, wa kadzabat rasulu, dan orang-orang Quraisy mendustakan Rasulnya. Wasta'antal bil batil alal haq, dan mereka ini apa? Saling bertolong-tolongan dalam apa? Dalam keburukan, menentangnya hak, menentangnya benar. Wallahu ghaniyul hamid, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Ini seakan-akan Rasulullah mengatakan apa? Kalau seandainya kalian tidak nolong, Allah ghani, Allah itu maha kaya. Kalau nggak nolong aku nggak apa-apa, dan Allah itu maha terpuji. Kalau nggak apa-apa, Allah tetap terpuji. Nah, seakan-akan begitu ya. Wa qala Mafruq ila matadau aidan ya akh Quraisy, kemudian kepada apa lagi engkau menyeru kami wahai saudaraku dari Quraisy? Itu tanya kepada Rasulullah SAW. Karena Mafruq itu orangnya baik. Jadi ada orang-orang yang hatinya hanif, orang dari suku yang tidak pernah terseru oleh Islam, misalnya di pedalaman atau di mana itu, orang nggak pernah belajar Islam, tapi orang itu baik, pasti ada begitu. Tetapi ada kaum mujrim, ya, akabil kaum mujrimin, akabil kaum mujrimin, seperti firman Allah SWT. Tapi ada sebuah desa, sebuah negeri, sebuah tempat yang di sana ada orang-orang besar yang mujrim, yang apa? Yang preman. Ada, pasti ada, di setiap desa ada, setiap kota ada. Demikian juga ada orang-orang yang baik juga ada. Kepada siapa kamu? Kepada apa lagi kami menyeru? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan, kemarilah ya. Rasulullah membacakan ayat di surat Al-Maidah. Sudah Isya ya? Ingin jangan salat adzan dulu ya, saya lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ya di surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya, alla tusyriku bi syai'a. Kemari, katakan kemari, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian. Ya, karena orang-orang Arab juga tahu bahwa Rabb-nya mereka adalah Allah SWT, walaupun mereka menyekutukan Allah ya. Apa? Alla tusyriku bihi, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya, bi syai'a. Itu yang pertama. Nah, ini mengenai langsung ke hati Mafruq ini. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Mereka mengakui bahwa Allah itu Rabb mereka, Tuhan mereka, tetapi mereka menyekutukan Allah. Kemudian wabil walidain ihsana, dan kemudian hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbaik hati, berbuat baik. Ini yang kedua, pesan kedua. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlak, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena kemiskinan. Hari ini Masya Allah ya, orang-orang nggak takut punya anak gara-gara takut miskin ya. Nah, ini ngeri sebenarnya ya, ngeri sebenarnya. Dulu orang Quraisy itu membunuh anak setelah lahir. Lah kita banyak yang membunuh anak sebelum lahir.
Ya, apa? Hah? Ya aborsi ya termasuk KB gitu. Nasallahu semoga Allah mengampuni kita. Allah mengatakan la taqtulu auladakum min imlak. Janganlah engkau membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Enggak boleh, karena semua anak yang lahir pasti Allah kasih rizki. Kasih Allah rizki. Nahnu narzuqukum. Kata Allah, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian, wa iyyahum, dan juga kepada anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahisha, dan janganlah engkau dekati fawahish. Janganlah kalian dekati fawahish. Apa fawahish? Ya. Fawahish adalah perbuatan keji. Apa itu zina? Jangan dekati zina. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang kau lakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Wala taqtulun nafsa bil allati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali yang Allah izinkan. Membunuh jiwa haram, membunuh orang haram, kecuali yang Allah izinkan dengan cara yang hak. Apa? Ya balasan orang yang membunuh ya dibunuh. Ya, gitu ya. Jadi enggak sembarangan begitu. Itu yang melakukan itu hakim, bukan orang sembarang, orang biasa. Dzalikum wasaqum, itu adalah wasiat untuk kalian dengan bihi la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Mafruq, ini orang yang bagus kan. Da'awta wallahi ila makarimil akhlak. Mafruq mengatakan apa? Demi Allah, engkau menyeru ya, itu menyeru itu kepada ketinggian akhlak yang mulia. Ini orang benar ini. Kalau di Bani sebelumnya itu enggak, belum bicara udah dikat. Tapi di Bani Syaiban enggak didengarkan, kemudian habis dengarkan jujur orangnya. Da'auta wallahi ila makarimil akhlak. Sesungguh-sungguh demi Allah engkau menyeru pada akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan apa? Dan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu pengakuan makhluk. Ya. Walaqad afuka qaumun kadzabuka, dan engkau ini didustakan oleh kaum ya orang-orang Quraisy, wa dhaharu alaika, dan memusuhi engkau. Tsumma raddal amr ila hani, tetapi makhluk itu jelas orang pertama setelah apa? Setelah beliau mendengarkan dakwah Nabi itu, tapi beliau tidak langsung memberikan keputusan apakah mau menerima apa tidak. Kemudian apa? Kemudian beliau menyerahkan kepada Hani. Hani ini termasuk pembesar dari suku Bani Syaibah. Sama Hani juga sama. Hani ini pemimpin kami. Akhirnya dengarkan ya. Kalau gitu kami harus meninggalkan agama kami. Kalau gitu kami harus meninggalkan agama kami dan masuk agama yang baru dari Islam ya, karena enggak menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua, itu kan agama Islam ya, agama Islam. Dan tidak bijak kalau aku memutuskan dengan tergesa-gesa. Maka kita tunggu pendapatnya Musanna. Musanna ini apa? Kata mereka, Musanna adalah apa? Orang yang paling ahli dalam urusan peperangan. Nanti ini Musanna ini masuk Islam. Musanna bil Harisa ya, bil Harisa itu masuk Islam dan nanti jadi panglima di eranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan akhirnya menolong. Ketika Rasulullah mengatakan begini, mereka tuh agak takut. Kata mereka, apa yang engkau sampaikan nih wahai Rasul ya, wahai saudaraku dari Quraisy, adalah sesuatu yang dibenci para raja. Tahu dia adalah sesuatu yang dibenci para raja. Makanya sebenarnya musuhnya ulama itu dari dulu itu penguasa. Kenapa? Ya berbuatlah yang adil, jangan berbuat yang zalim, ya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan bakhil. Itu yang diseru penguasa. Apa kesindir sendiri itu? Kesindir sendiri. Maka dia katakan Musanna ini,
apa yang engkau sampaikan ini wahai saudara belum Islam ya, saudaraku dari Quraisy, ada sesuatu yang dibenci para raja. Jadi takut sebenarnya, takut. Kenapa? Karena kekuasaan dia ini berada pada dua sungai, atau satu sungai namanya Suraya, itu sungai yang dikuasai oleh Kisra Persia, dan satu sungai yang Miyahul Arab, yaitu sungai yang masuk pada Arab. Kemudian mereka mengatakan, kalau engkau dimusuhi oleh orang Arab, kami akan membantu engkau. Tetapi kalau Persia gak wani, tidak berani, gak berani. Ya. Tapi lumayan nih, Syaibah akhirnya masuk Islam, misalnya masuk Islam dan akan mengalahkan orang Persia, ya, karena imannya itu. Ya. Insyaallah cukup ya barangkali. Nanti kita insyaallah pekan depan akan mengkaji tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa itu. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama mungkin anak-anak muda ya, yang nanti akan menjadi dai-dai yang menyeru ya, ketika apa yang kita seru itu buntu jalannya, karena ada orang yang nggak mau ya, merasa pinter, merasa hebat, merasa punya kekuasaan dan nggak mau dinasihati ya, maka tirulah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetap bersandar kepada Allah, jadi ikhtiar mendatangi orang-orang yang kira-kira bisa menolong. Sampaikan dakwahnya dengan baik, sampaikan bahwa yang kita seru itu bukan sesuatu yang buruk, tapi menyeru kepada yang baik, mahasinul a'mal dan makarimul akhlak. Ya, akhlak-akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Insyaallah akan ketemu orang-orang yang membantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.